Sekarang kita coba bahas adalah bagaimana metodologi dari penilaiannya sendiri. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa dari isu yang pertama, conventional DCF itu banyak isunya, ya. Banyak isunya selain statis, juga metodologi daripada bagaimana dia mendiskon nilai-nilai cash flow ke depan. Itu yang sebetulnya orang-orang di pertambangan perminyakan merasa tidak convert, khususnya ekonomisnya ya. Gitu. Maka lahirnya modern real option ini adalah salah satu untuk menjawab bias daripada yang terjadi di DCF. Jadi perkembangannya saat ini dalam melakukan valuation adalah kita bergerak selalu dari yang sifatnya statis, skenario, kemudian nanti kita gunakan Monte Carlo, kemudian kita gunakan integrated DCF Monte Carlo decision trees, tapi basisnya itu ketika mengenerate NPV, basisnya adalah ketika kita sudah di level net cash flow. Jadi nilai net cash flow ini yang didiskon tiap tahunnya. Jadi untuk yang dimodelkan secara Monte Carlo atau skenario atau nilai NPV-nya adalah berbasis net cash flow. Jadi uncertainty itu di risk adjustment-nya di level net cash flow. Ya, ini adalah rumus daripada DCF yang kita kenal, nilai NPV, yaitu serangkaian cash flow ke depan, kemudian dibagi dengan 1 plus R pangkat T. T ini, jadi kalau kita lihat di sini, R ini menjadi sangat kritikal. Ketika R ini besar, maka nilainya akan menjadi kecil. Cenderung NPV-nya kecil. Artinya apa? Ini yang sering menjadi fenomena ketika kita melakukan akuisisi. Kalau diskon rate yang kita gunakan adalah sekitar 15%, maka nilai NPV-nya cenderung lebih rendah dibandingkan kompetitor kita yang datang dari Cina dan Jepang. Cina dan Jepang itu diskon rate-nya biasanya di bawah 10%. Jadi, waktu kita melakukan penilaian terhadap proyek yang kita akan akuisisi, kita seringkali, perusahaan Indonesia itu seringkali kalah ya gara-gara salah satunya adalah R-nya. Gitu ya. R kita yang gunakan adalah tinggi, sedangkan R mereka adalah rendah. Karena cost of fund mereka ya rendah-rendah, sehingga mereka berani dengan membeli lebih mahal. Nah, kita masuk ke biasnya. Jadi ini yang menjadi bias DCF model di dalam applied in natural resource project. Bapak Ibu ketika belajar ekonomi teknik, ketika kita punya $1 value di tahun pertama, dan diskon rate-nya adalah 15%, maka apa yang saya lakukan? Saya akan mempresent value-nya seperti ini. $1 value di tahun pertama dibagi 1 plus 15% pangkat 1, maka nilai hari ini adalah $0.86. Saya coba $1 value di tahun kedua adalah pangkat 2, ya, nilainya 0.75. $1 value di tahun ke-6 itu nilainya adalah 0.43 karena di pangkat 6. Nah, Bapak Ibu punya proyek yang tidak hanya 5 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun, kalau itu suatu new PSC atau apa, new contract. Jadi kalau kita punya diskon nilai $1 value di tahun ke-10, maka nilainya 0.25. Ya, apalagi tahun 20, $1 value 0.06. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau DCF ini di-apply untuk yang long life project, seperti proyek-proyek di pertambangan dan perminyakan, maka Bapak bisa melihat bahwa nilai produksi atau nilai cash flow yang terjadi di tahun-tahun akhir, itu ketika didiskon per hari ini, itu nilainya tidak berdampak banyak. Nah, itu yang akhirnya membuat DCF itu menganggap bahwa cash flow uncertainty is growing over the life project. Jadi ketidakpastian cash flow ke depan itu selalu menjadi semakin lebih tinggi. Jadi itu yang disebut dengan the longer the riskier. Jadi konsep apa yang disebut dengan time value of money. Itu ya. Dan itu yang akhirnya menyebabkan bahwa apapun nilai yang ada di ujung sana, DCF akan diskon lebih rendah hari ini. Seperti itu. Ini konsep behind DCF seperti itu. Dan ini yang akhirnya memfinalize long life project. Nah, ini yang coba nantinya
perbaiki dengan pendekatan real option.